Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan MNCO. Kali ini kita akan membahas tentang Omnibus Law, pembahasan tentang klaster kemudahan berusaha di bidang perpajakan, khususnya di ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pengertian badan menurut Undang-Undang KUP Pasal 1 Angka 3, badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Perhatikan sangat detail sekali di sini. Ada PT, CV, dan ya BUMN, BUMD. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ada perkumpulan, yayasan, persekutuan, organisasi sosial politik, organisasi lainnya. Sekarang itu asalkan sekumpulan orang, 2 orang atau lebih, itu sudah masuknya ke badan. Ini undang-undang yang mengatakan, ya. Kewajiban ber-NPWP bagi badan, nih, kewajiban ber-NPWP bagi badan adalah sejak berdiri atau kegiatan usaha itu dilakukan. Kita membuat ormas, ini organisasi masyarakat. Kita membuat CV contoh. Meskipun belum jalan, wajib tetap membuat NPWP, wajib ber-NPWP. Karena apa? Sejak berdiri atau saat kegiatan usaha dilakukan. Jadi banyak orang atau masyarakat yang asal-asalan membuat CV, PT, yayasan, dan yang lainnya, tapi tidak tahu konsekuensi hukum atau konsekuensi perpajakannya. Kalau sudah buat di notaris, selesai. Nah, tidak seperti itu. Karena berbentuk badan, nah itu selanjutnya setelah membuat akte, selanjutnya adalah membuat NPWP. Kewajiban NPWP-nya apa saja? Tergantung dengan badan atau lembaga yang kita buat tersebut. Nah, kita pembahasan ke PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Banyak orang yang bertanya, masyarakat masih bertanya, PTKP itu apa? Gunanya untuk apa? Manfaatnya seperti apa? Di penghasilan tidak kena pajak ini bisa untuk sebagai pengurang bagi wajib pajak orang pribadi, bukan badan, ya. Ini untuk orang pribadi, pengurang. Peraturan di perpajakan itu selalu update, berubah-ubah sesuai dengan kepentingan masyarakat, kepentingan politik, kepentingan negara. Yang tadi karena digunakan untuk kemakmuran, besar-besarnya kemakmuran rakyat. Kita kalau sekarang itu PTKP-nya yang mulai 2016 ke atas sampai sekarang belum ada perubahan. PTKP-nya masih wajib pajak itu 54 juta. Jadi 54 juta. Kemudian status kawin 4.500.000, ada tambahannya ternyata. Ada istri bekerja, ada tambahan sendiri, ada tanggungan. Nah, maksimal tanggungan di perpajakan itu adalah 3. Jadi ada TK0, ada K0, ada K1, K2, K3. Perpajakan kemarin sudah kita sampaikan tentang status PTKP. Tanggungan di sini adalah keluarga sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus dan anak angkat dan anak tiri yang ditanggung sepenuhnya. Keluarga semenda dalam garis keturunan lurus adalah hubungan wajib pajak dengan keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Penghasilan istri yang digabung itu bagaimana? Semua penghasilan istri selain penghasilan yang bersumber hanya dari pekerjaan dari satu pemberi kerja yang telah dipotong PPh 21, itu jika NPWP-nya sama. Istri hanya bekerja pada satu pemberi kerja, itu digabung, ada penggabungannya.
Nanti pembahasannya lebih lengkap kalau ada di pengerjaan SPT PPh pasal 21 atau SPT tahunan orang pribadi. Itu sangat detail ya. Di mana kita harus mendaftar NPWP. Bagi wajib pajak orang pribadi itu sesuai dengan tempat tinggal atau domisili, sesuai dengan KTP atau NIK kita. Apabila memiliki usaha, maka sesuai dengan tempat usahanya. Sekarang semuanya serba online. Bisa seumpama saya orang Jakarta mendaftarkan NPWP di Jogja, itu juga bisa. Elektronik semuanya, jadi bisa dikirimkan melalui email. Untuk NPWP-nya itu kita bisa buka di DJP online. Kemudian fisiknya nanti akan dikirim ke domisili kita atau alamat KTP kita. Bagi wajib pajak badan itu tempat kedudukan atau pendiriannya. Apabila memiliki cabang, maka sesuai dengan tempat cabangnya. Jadi seumpama saya mempunyai usaha kantor di Jogja, kemudian buka cabang di Semarang, buka cabang di Bali, buka cabang di Surabaya, itu nanti bisa NPWP-nya mengikuti atau NPWP cabang. Banyak tipikal masyarakat yang masih acuh tak acuh dengan perpajakan. Kemarin sempat saya bertemu dengan beberapa mengatakan bahwa kalau saya tidak mau bayar pajak, pemerintah mau ngapain? Fiskes mau ngapain? Nah, hati-hati dengan pengukuhan NPWP secara jabatan. NPWP bisa PKP. Bagaimana maksudnya? Orang yang tidak mau bayar pajak, badan yang tidak mau tertib pajak, kemudian membiarkan saja, yang penting saya punya penghasilan, saya sudah menggaji dan yang lainnya. Apakah orang bisa tahu atau orang kantor pajak bisa tahu? Dengan soneta tadi jelas bisa diketahui. DJP sekarang sudah punya rekanan banyak. Ada di perbankan, melalui OJK, melalui OSS, melalui Kemenkumham, itu bisa terdeteksi semuanya. Nah, ada hal yang paling riskan jika kita tidak melaporkan perpajakan atau penghasilan kita atau tidak mempunyai NPWP, bisa dilakukan oleh Fiskes atau pegawai pajak. Salah satunya adalah pengukuhan NPWP secara jabatan. Apa itu? Dirjen Pajak menerbitkan nomor pokok wajib pajak dan atau bisa mengukuhkan pengusaha kena pajak secara jabatan apabila wajib pajak atau pengusaha kena pajak tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan diri sesuai dengan ketentuan. Contoh, saya Arif sudah mempunyai penghasilan, sudah mempunyai usaha, tetapi saya tidak mendaftarkan diri saya untuk memiliki NPWP. Saya biarkan saja. Sosial media saya umbar semuanya, lewat Facebook, lewat Instagram, lewat Telegram, semuanya saya upload di situ. Bahkan saya buat YouTube seumpama ya, itu bisa dideteksi oleh pegawai pajak. Nah, itu bisa namanya dikukuhkan sebagai NPWP secara jabatan. Kewajiban perpajakan bagi wajib pajak yang diterbitkan NPWP dan atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan dimulai sejak saat wajib pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan paling lama 5 tahun sebelum diterbitkannya NPWP dan atau dikukuhkannya sebagai pengusaha kena pajak. Jadi bisa ditarik mundur 5 tahun ke belakang. Kapan saya punya usaha, saya sudah memenuhi syarat PKP atau belum, itu oleh Fiskes, oleh pegawai pajak bisa dikukuhkan. Jadi kita tidak usah pusing-pusing datang ke kantor pajak atau melalui elektronik mendaftarkan NPWP atau PKP. Itu orang kantor pajak, kalau orang yang tidak tertib, wajib pajak tidak tertib, bisa di NPWP secara jabatan. Inilah awal tentang
perpajakan. Jadi yang ingin saya tekankan di sini adalah setiap wajib pajak harus memulai mengikhlaskan dirinya, memulai menertibkan dirinya untuk apa? Untuk tertib pajak. Apapun penghasilan kita, apapun usaha kita, kalau kita tertib pajak, nanti kedepannya peraturan perpajakan, kemudian kewajiban perpajakan, entah itu hubungannya dengan pihak lain, hubungannya dengan perpajakan, itu akan lebih nyaman karena kita sudah rule-nya sudah tertib tentang perpajakan. Nah, itu tentang awal tentang perpajakan. Nah, kita masuk ke klaster kemudahan berusaha bidang perpajakan, ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nah, ini yang Omnibus Law kemarin yang tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Mungkin banyak yang demo besar-besaran tentang Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi khusus di bidang perpajakan banyak perubahan yang menguntungkan bagi wajib pajak. Ini kemudahan berusaha bidang perpajakan. Salah satu contohnya adalah seperti ini. Ini contoh-contoh awal saja. Dulu peraturan perpajakan, beban PPh dan yang lainnya itu banyak sekali sanksi-sanksinya. Yang memberatkan apa? Yang memberatkan itu adalah sanksi terlambat setor salah satunya. Contoh ada kasus nih, PT ABC lapor SPT tahunan Badan 2019 tanggal 30 April 2020. Peredaran usaha, HPP, laba kotor ketemu, nanti beban PPh. Nah, ini dikoreksi oleh DJP, ada kurang bayarnya. Nih. Kemudian diketahui ada yang namanya SP2DK, ini contoh kasus ini, contoh surat dari kantor pajak. Kemudian berdasarkan hal tersebut kami meminta saudara memberikan penjelasan atau klarifikasi secara beserta bukti pendukung atas data keterangan yang dimaksud secara langsung tertulis kepada kami paling lambat 14 hari setelah tanggal surat ini dikirim. Nah, biasanya ada ini surat-surat dari kantor pajak kepada wajib pajak. Nah, wajib pajak pusing kan seperti ini. Nah, wajib pajak memberikan penjelasan dan atau klarifikasi pembetulan atau tidak memberikan penjelasan atau klarifikasi. Jadi di surat itu kebiasaan kita bingung terlebih dahulu, takut terlebih dahulu. Nah, itu sebenarnya harus disikapi dengan tenang. Apa yang ditanyakan oleh Fiskes, oleh pegawai pajak, kita cermati terlebih dahulu. Ini yang ditanyakan apa? Kemudian kita jawab. Jika memberikan penjelasan, kita lakukan pembetulan SPT. Jika kita salah, kita lakukan pembetulan SPT. Karena itu datanya juga sudah valid dari kantor pajak. Atau ada yang tidak memberikan penjelasan atau klarifikasi, itu wajib pajak tidak memberikan tanggapan. Dalam hal wajib pajak tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 14 hari setelah SP2DK dikirim atau disampaikan langsung ke kantor pelayanan pajak atau kepala kantor pelayanan pajak yang berwenang menentukan salah satu dari 3 keputusan ini, keputusan atau tindakan. Memberikan perpanjangan jangka waktu permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan kepada wajib pajak berdasarkan pertimbangan tertentu, melakukan kunjungan visit kepada wajib pajak. Jadi Fiskes atau pegawai pajak itu datang ke tempat kita, atau mengusulkan agar terhadap wajib pajak dilakukan verifikasi pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di perpajakan SE 239 tahun 2015. Ya, ada konsepnya, alurnya ada. Jadi kalau kita disurati oleh orang kantor pajak itu memang ada alurnya, ada SOP-nya yang jelas. Nah, dalam hal ini wajib pajak membetulkan sendiri surat pemberitahuan tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar. Kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Jadi kemarin ada beban PPh. Beban PPh ini ditanyain, ini apa beban PPh ini?
kita nggak bisa jawab nih. Nah, konfirmasi kemudian kita pembetulan, oh ternyata ini bukan beban pajak yang boleh dikreditkan. Oleh karena itu, atas jumlah pajak yang kurang dibayar dihitung sejak penyampaian surat pemberitahuan terakhir atau berakhir sampai dengan tanggal pembayaran dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Nah, dulu kurang bayarnya adalah 275 juta. Sekarang setelah pembetulan kurang bayarnya menjadi 300 juta. Berarti PPh yang masih dibayar, ini pas dibayarnya tanggal 2 Desember 2020 nih, 25 juta. Karena pembetulan, karena tidak sesuai, itu bisa menjadikan kurang bayar atau lebih bayar atau sama. Itu kalau terjadi kurang bayar itu dikenakan sanksi karena terlambat setor. Diperhatikan, ada yang namanya terlambat lapor, ada yang namanya terlambat setor. Karena pembetulan mengakibatkan terlambat setor, sanksi terlambat setornya berapa? Nah, kalau dulu 2%. Kalau dulu 2%, sekarang sudah diatur di peraturan yang terbaru. Nah, yang di sanksi yang sebelahnya mana atau yang mana? Yang dulu kita padahal sudah bayar ini, Pak, sudah bayar 275 juta. Sekarang 300 juta. Yang kena sanksi yang mana? Yang kena sanksi adalah selisihnya saja. Nih, yang 25 juta. Cara penghitungannya nanti ada. Ini penetapan, sekarang ditetapkan. Kalau dulu 2% per bulan itu kan menyesuaikan. Kalau sekarang enggak. Menetapkan tarif bunga per bulan sebagai dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga yang berlaku sejak tanggal. Ini diperhatikan. Ini adalah surat yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak. Itu untuk apa? Bunga-bunga ini, tarif bunga per bulan itu tiap bulannya ada, diupdate. Ini yang mengeluarkan adalah Dirjen Pajak. Sanksi administrasi tergantung kita itu di sanksi yang mana, ada beda-beda. Ini sudah ditentukan. Kalau dulu 2% ya, kita pasal 13 ayat 2, pasal 13 ayat 2A ada macam-macam, ada pasal 8 ayat 5, pasal 8 ayat 2, ada 19 ayat 1. Sesuai tarif yang ini, tanggal jatuh tempo waktu itu 30 April 2020, tanggal bayar pembetulan nah itu tanggal 2 Desember 2020. Nah, hitungnya April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Ternyata Desember. Nah, Desember ada tahun 0 tahun 7 bulan 2 hari. Nah, nanti 1 bulan dianggapnya penuh. Nah, jadi 25 juta pasal 8 ayat 2 yang ini, bunga pasal 8 ayat 2. Nah, nih kali ini bunga pasalnya adalah yang dulu 2% itu sekarang berubah menjadi 25% kali tarif bunga, berarti 0,94 kali bulan keterlambatan. Dulu seperti ini. Nah, dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri surat pemberitahuan tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%. Ini perhatikan, 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian bulan dihitung penuh 1 bulan. Ini yang dulu. Jadi cara ngitungnya adalah kalau dulu 8 ayat 2 Undang-Undang KUP menggunakan STP. STP itu surat tagihan pajak, 25 juta kali 2% kali 8. 8 kan tadi sudah saya hitungkan ya, dari April Mei sampai Desember. Kok Desembernya dianggap padahal hanya tanggal 2 Desember Pak, bukan tanggal 31 Desember. Terlambat 1 hari pun itu dianggapnya 1 bulan penuh. Dulu tarifnya itu kita kena sanksi sudah bayar 25 juta, kena sanksi 4 juta. Omnibus Law menetapkan tarif ini, yang paling menguntungkan memang. Dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri surat pemberitahuan tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar nih
tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Bukan ini lagi. Nah, atas jumlah pajak yang kurang dibayar dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran dan dikenakan, kalau dulu nggak ada ya sampai terus gitu kan. Nah, dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Omnibus Law 25 juta ini berarti ke sini dicek dulu 0,94 ya, ini ya 25 juta kali 0,94 kali 8 bulan, bayarnya kita tinggal 1.880.000, berarti ada selisih sebesar 2.120.000. Ini penghematan yang diterapkan oleh Kementerian Keuangan kepada wajib pajak. STP-nya ada. Ini baru 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan dan yang lainnya. Kalau sini maksimal 24 bulan. Jadi ini salah satu penghematan. Sanksi berubah. Sekarang yang diperhatikan adalah sanksi bukan 2% lagi, bukan 2% ini lagi, tetapi yang nih tarif bunga per bulan. Kalau ditanya Pak, tarif bunga per bulan Januari berapa? Kita harus lihat dulu. Update sekarang harus kita buka DJP online, update-nya di situ. Sanksinya tiap bulan itu berbeda-beda. Nanti awal bulan muncul itu menyesuaikan. Jadi tidak baku menjadi 2% lagi. Inilah salah satu tarif Omnibus Law. Kalau pemeriksaan juga ada di tabel. Sama, pemeriksaan juga ya. Ini tarifnya juga ada 15% dan yang lainnya lebih murah. Ini bisa saya share untuk yang ini. Karena lebih murah ya bahagia. Ini kalau hitungnya baru kurang bayar, contohnya kurang bayar 25 juta, jadi lebih murah. Kalau bayarnya adalah 2,5 miliar kan jadi banyak banget. Tarifnya 2% menjadi 1,78, itu sesuai dengan ketentuan yang ada. Bahagia banget ya. Nah, ini pengungkapan ketidakbenaran SPT nggak ada. Kemudian Undang-Undang Cipta Kerja untuk pengungkapan ketidakbenaran. Nah, ini pengungkapan ketidakbenaran SPT pasal 8 ayat 4, ayat 5 dan 5A. Walaupun Dirjen Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Dirjen Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak. Ini bagus ini. Menguntungkan bagi yang terkena namanya pemeriksaan. Wajib pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil, rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar, jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil, kemudian jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil, dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan. Nih, yang membedakan adalah di sini. Pasal 5, pasal pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT sebagaimana dimaksud pada ayat 4 beserta. Nih, pajak yang kurang dibayar beserta sanksi administrasi berupa kenaikan 50%. Ya. Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT sebagaimana dimaksud pada ayat 4 harus dilunasi oleh wajib pajak sebelum laporan tersendiri disampaikan beserta sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dari pajak yang kurang dibayar yang dihitung sejak batas waktu penyampaian SPT tahunan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran untuk mengungkapkan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan tahunan, atau jatuh tempo pembayaran berakhir sampai dengan tanggal pembayaran untuk mengungkapkan ketidakbenaran penghasilan,
SPT masa dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Nah, juga ini ada perubahan-perubahan ini. Jadi ada batasan-batasannya, ada bakunya ini. Kalau dulu bebas, kalau sekarang ada 24 bulan dibatasi biar kita tidak mengasurnya terlalu lama. Nih contoh pembayaran pokok dan yang lainnya. Pusing kalau kena, kita PPh masih harus dibayar 27. Kalau untuk kantor pajak, nah, menyesuaikan. Kita konfirmasi terlebih dahulu. Konfirmasi SPT normal, pengungkapan ketidakbenaran SPT, konfirmasi Fiskus Omnibus Law. Lebih mudah dan lebih murah. Ini sama. Kalau yang ini sanksi-sanksi saja. Sanksi dulu ada 50%, sekarang hanya Omnibus Law hanya tarif bunga saja. Tarif bunga. Kenaikan 50%. Sekarang nggak ada kenaikan 50%, ini juga dihilangkan ya. Tarif bunga per bulan yang diterapkan oleh Menteri Keuangan sebesar yang dimaksud pasal 5 dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 10% saja dan dibagi 12 yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi. Nah, ini dulu 50%. Berat. Salah di perpajakan itu berat sanksinya. Saya nggak tahu Pak, bukan masalah tahu atau tidak tahu, makanya harus update tentang pelaporan atau laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan itu harus jelas, benar, jelas, dan lengkap. Lengkap itu penyusunannya, jelas asal-usulnya atau alurnya, benar dalam penerapan SPT tahunan dan penghitungannya, penerapannya. Dulu kalau kena bunga 25% kali 50%, bunga pasal 8 ayat 5 yang peraturan yang lama 25 juta kali 50%, bayarnya 12,5 juta kenaikannya. Kalau Omnibus Law 25 juta kali tarif PMK tadi, Menteri Keuangan tadi, kali berapa bulan, 8 bulan ini. Selisih sebesar 9.780.000. Hematannya luar biasa. Jadi saya mengapresiasi yang luar biasa atas Omnibus Law khususnya untuk perpajakan. Omnibus Law khususnya untuk perpajakan. Karena apakah hanya KUP saja? Tidak, ada PPN, ada peraturan perpajakan yang lainnya, semua ada peraturan yang ini yang diterapkan oleh pemerintah ini untuk membuat nyaman pergerakan ekonomi di masa pandemi ini, di masa yang sulit ini. Jangan lagi dibebani oleh permasalahan-permasalahan karena hutang bunga, hutang pajak dan yang lainnya. Sekarang sanksi-sanksi itu dipermudah atau lebih dihemat ya. Itu bukti permulaan undang-undang KPP. Kalau yang ini tambahan-tambahan saja ya. Pokok perubahan, nah ini penghentian penyidikan. Oke. Ini di omset, ini bukti permulaan ya, bukti permulaan. Nah, menyampaikan SPT ini pasal 39 Undang-Undang KUP. Ini setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk digunakan sebagai pengusaha kena pajak, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak nomor pokok wajib pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak, tidak menyampaikan SPT, kemudian menyampaikan SPT pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Nah ini pasal 39, menolak untuk dilakukan pemeriksaan, memperlihatkan pembukuan pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan sebenarnya, dan sampai ke titik yang I, tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana. Ini pasal 39 Undang-Undang KUP terbaru ini ya. Pokok perubahannya itu di pasal 9 ayat 9A, 9 ayat 9A
Undang-Undang Cipta Kerja pasal 112 DIM PM, nah itu 80%, pajak masukan atas perolehan BKP dan atau JKP, impor BKP serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP dapat dikreditkan oleh PKP dengan menggunakan pedoman pengkreditan PM sebesar 80% dari pajak keluaran yang seharusnya dipungut. Aturan sebelumnya, pajak masukan atau PM itu perolehan BKP atau JKP-nya sebelum dikukuhkan sebagai PKP tidak dapat dikreditkan. Jadi ada orang kasusnya adalah contohnya, tetapi masih banyak ini masih pembicaraan, kemudian masih banyak pemikiran yang berbeda, tetapi menurut saya hal ini menguntungkan bagi wajib pajak orang pribadi. Ternyata dia sudah PKP. Kalau dulu sudah PKP tapi sudah wajib PKP maksud saya, tetapi dia belum mendaftarkan diri menjadi pengusaha kena pajak. Posisinya dia sudah mempunyai pajak masukan nih, PM. Kalau dulu PM-nya itu tidak bisa dikreditkan. Kalau sekarang dengan aturan ini PM-nya itu dapat dikreditkan berapa? 80%. Jadi tidak langsung, kalau dulu PKP sudah mencapai 5 miliar, ya sudah 5 miliar kali 10% berarti 500 juta. Kalau sekarang 80% dari 5 miliar itu untuk pengurangnya. Pengurang sebagai pajak masukannya. Supaya apa? Supaya adil. Ini banyak sekali kemarin ditetapkan oleh wajib pajak. Orang dari Fiskes atau kantor pajak itu menyurati dan mereka menerapkan ini. Di globalnya. Nah, ini banyak pertimbangan, banyak hal yang dilakukan oleh wajib pajak. Ini juga ditetapkan atau diterapkan oleh pemerintah, khususnya Dirjen Pajak bagi WP supaya apa? Supaya wajib pajak itu melaporkan sesuai dengan kenyataannya, tidak menutup-nutupi, laporan keuangannya sesuai, kemudian omsetnya sesuai, penghasilannya juga sesuai. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya. Itu tadi adalah sudah saya sampaikan pemaparan tentang klaster kemudahan berusaha di bidang perpajakan, khusus Omnibus Law di ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Semoga menambah ilmu kita, semoga menjadikan ilmu perpajakan ini menjadi suatu hal yang semakin istimewa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.